Right side, please do. Thank you. Good. Thank you very much. Thank you very much. Better. Oke, dua kabar mantap. Yang pertama, nanti kita bahas deal mantap lagi nih bos. Tambahan lisensi frigate Arrowhead 140 batch kedua yang dibeli Indonesia dari Inggris di bawah payung MPP, yaitu Indonesia UK Maritime Partnership Program dengan nilai sebesar 4 miliar pound bos, atau sekitar 80 triliun rupiah. Beuh, ngeri-ngeri sedap nih. Nah, lantas kok rasanya mahal amat ya kan? Apakah 4 miliar pound ini cuma untuk lisensi dua kapal perang tambahan atau ada program-program lain nih? Setelah ini kita kupas tipis-tipis bosku. Kemudian, kabar panas kedua baru-baru ini ternyata negeri Perindavan India telah mengirim 4 kapal perangnya ke perairan Belawan Sumatera Utara bos. Nah loh, ada apakah gerangan 4 kapal perang sekaligus India kerahkan ke Indonesia? Penasaran beritanya? Cus, mari kipas. Mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu bosku. Oke, lanjut kita mulai dari kabar panas terbaru dunia alutsista Indonesia bos. Jadi admin kutip dari banyak sumber berita berikut. Pada tanggal 21 Januari 2026 kemarin, sebuah kesepakatan awal resmi diteken di bawah payung besar bernama Indonesia UK Maritime Partnership Program, atau kita singkat saja MPP bos. Nah, nilainya pun tak main-main, mencapai 4 miliar pound. Jadi bagi yang belum tahu, pound ini adalah mata uang resmi Inggris. Dan mereka beda dengan Uni Eropa bos yang menggunakan euro. Bahkan sebelum peristiwa Brexit, mereka sudah nolak pakai euro. Jadi sekarang tetap pakai pound. Dan angka ini kalau dikonversi kasar ke rupiah dengan kurs sekitar 20.000 per pound, maka itu adalah setara 80 triliun rupiah. Ngeri-ngeri sedap. Nah, pertanyaannya kok dua kapal Arrowhead mahal amat min? Sampai 80 triliun ya kan? Nah, tenang bos. 80 triliun ini bukan semuanya buat beli dua kapal doang. Sabar, jangan emosi dulu. Admin jelaskan pelan-pelan nih. Nah, jadi kesepakatan awal ini, yang awal ya artinya masih ada lanjutannya nih bos. Jadi adalah penjualan dua lisensi desain frigate Arrowhead 140 tambahan ke Indonesia. Artinya apa? Indonesia sekarang punya 4 lisensi desain Arrowhead 140. Kemudian yang meneken siapa? Nah, dari Indonesia atas nama Presiden Prabowo, dan dari Inggris yaitu CEO Babcock International Mr. David Lockwood. Kesepakatan ini pun diteken menyusul pengumuman MPP yang sebelumnya diumumkan pada November 2025 lalu dan diperkuat dalam rangkaian pertemuan tingkat tinggi Indonesia-Inggris di London. Sekarang kita masuk lebih dalam ke lisensi Arrowhead 140. Jadi lisensi itu Indonesia dapat apa aja min? Nah, jadi bukan cuma gambar kapal doang, tapi dalam lisensi ini Indonesia mendapatkan yang pertama, akses desain penuh Arrowhead 140. Kemudian dukungan teknis dan engineering, transfer pengetahuan desain dan konstruksi, pendampingan integrasi sistem dan landasan kuat untuk transfer teknologi. Frigate ini pun akan sekelas dengan frigate merah putih yang sudah kita kenal saat ini bos. Dan pertanyaannya, nah duitnya kan sekitar 80 triliunan min. Kalau cuma 2 unit frigate ini apalagi hanya lisensinya kan nggak mungkin ya kan sampai 80 triliunan bos. Karena ini bukan biaya untuk bangun kapal bos, tapi lisensinya aja nih. Nah, gimana tuh? Apa saja sebenarnya yang tercakup dalam paket 80 triliunan ini? Oke, sekarang kita luruskan satu hal penting. Jadi 4 miliar pound MPP itu bukan harga frigate Arrowhead-nya aja. MPP atau Maritime Partnership Program ini adalah kerjasama maritim jangka panjang dan frigate hanyalah ujung tombaknya bos. Dan isi rencana kerjasamanya pun sebenarnya banyak nih. Yang pertama tentu saja terkait pertahanan laut. Mulai dari potensi batch lanjutan frigate Arrowhead 140 sampai dengan dukungan life cycle untuk perawatan, upgrade, dan MRO. Kemudian kerjasama kedua di industri galangan kapal Indonesia bos. Jadi ada rencana modernisasi fasilitas, transfer teknologi berkelanjutan, pelatihan SDM mulai dari engineer, teknisi, dan naval arsitek sampai dengan penguatan supply chain lokal. Kemudian yang ketiga, nah ini yang nilainya admin rasa paling besar nih dari total 80 triliun itu bos, yaitu pembangunan kapal-kapal, yaitu pembangunan ribuan kapal perikanan.
di mana targetnya adalah 1.000 sampai 1.500 unit kapal-kapal ikan. Dibangun di Indonesia, tujuannya adalah untuk ketahanan pangan, peningkatan protein nasional, dan revitalisasi kampung nelayan, bos. Kemudian yang keempat adalah kerjasama ekonomi dan sosial. Ini adalah untuk penciptaan ribuan lapangan kerja di Indonesia dan di Inggris, terutama di Rosyth. Makanya, PM Inggris Keir Starmer sampai bilang ini soal ratusan pekerjaan berkeahlian tinggi di Inggris, dan Presiden Prabowo menegaskan bahwa ini sangat penting dan strategis bagi pembangunan ekonomi maritim Indonesia. Kesimpulannya, MPP 4 miliar pound ini bukan belanja frigat doang, bos, tapi mencakup paket lengkap investasi kedaulatan maritim. Arrowhead 140 hanyalah pembuka pintu, tapi yang masuk setelahnya adalah industri, teknologi, pangan, dan kekuatan laut jangka panjang. Dan kalau ini berhasil, maka Indonesia bukan cuma pengguna kapal perang, tapi bakal jadi pemain industri maritim global. Dan kalau laut bisa bicara, mungkin dia bilang, gaskan bos, ini baru pemanasan. Mantap, mantap, jos. Oke, lanjut kabar kedua. Jadi di Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara pada Selasa 20 Januari 2026 kemarin, laut tampak tenang. Tiba-tiba horizon pecah oleh 4 kapal perang India yang masuk beriringan, rapi dan penuh wibawa. Nah, ini bukan film perang, bukan latihan tempur mendadak, tapi ini diplomasi maritim kelas berat. Armada yang dikirim pun bukan kaleng-kaleng, bos. Mereka adalah kapal perang INS Tir A86, INS Sardul L16, INS Sujata P56, dan ICGS Sarati 14. Total 4 kapal datang jauh-jauh dari India ke Indonesia. Pertanyaannya, mengapa mereka membawa 4 kapal sekaligus ke Sumatera Utara? Nah, jawabannya yaitu adalah terkait misi latihan, diplomasi, dan stabilitas kawasan Selat Malaka. Jalur laut super sibuk yang kalau macet, dunia pun bisa ikut batuk-batuk nih, bos. Kunjungan ini pun adalah bagian dari Indian Navy First Training Squadron, alias program sekolah berjalan bagi perwira muda Angkatan Laut India. Jadi bukan cuma pamer kapal, tapi latihan operasi laut internasional langsung di dunia nyata, bos. Mulai tanggal 20 sampai 23 Januari 2026 mereka melakukan port visit, latihan interaksi dan diskusi strategis dengan TNI Angkatan Laut. Asisten Operasi Kodaeral 1 Kolonel Laut P. Wirawan Adi P. menegaskan bahwa inilah sebagai simbol kuatnya persahabatan maritim Indonesia-India. Nah, kemudian lanjut soal kapalnya. Lengkap, bos. INS Tir ini adalah kapal perang latih. INS Sardul adalah LST amfibi pengangkut tank. Kemudian kapal INS Sujata ini adalah kapal OPV patroli samudra. Dan ICGS Sarati ini adalah kapal penjaga ZEE dengan radar modern. Singkatnya, mereka mau membuat pesan kepada kawan-kawan di kawasan bahwa India dan Indonesia siap menjaga lautan bersama. Mantap, mantap, jos. Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tablah kalian barbar, dan jangan santuy terus demi Indonesia tangguh. Salam Indomax Indo Magazines.